Bukit Uhud. Kalau saya bertanya, ibu tak usah stres, diam aja. Karena nanti saya jawab sendiri. Nama bukitnya Bukit Uhud. Waktu perang Uhud tuh matilah ayah dia. Waktu perang Badar Nabi menang. Perang Badar tahun kedua, Nabi menang. Pasukan Nabi terbunuh ayah dia, namanya terbunuh ayah dia, ayah si perempuan. Lalu dia pun bersumpah, nanti yang membunuh ayah dia ini, itulah dia Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang mati syahid, yang makamnya di Uhud, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib lalu kemudian anak perempuannya ini bersumpah, nanti ini kan tahun kedua nih, tahun kedua ayah dia mati terbunuh. Dia berjanji nanti tahun kalau perang lagi mau kubunuhlah Hamzah ini. Tahun kedua nama perangnya perang Badar. Perang Badar. Tahun ketiga itulah dia perang di belakang Masjid Nabawi, namanya perang Uhud. Pada perang Uhud waktu perang Uhud dia bersumpah, nanti orang yang membunuh ayahku ini mau kubunuh juga. Diupahnya lah seorang laki-laki. Nama laki-laki itu Wahsy, berkulit hitam, budak hamba sahaya. Ditusuknya tombak di atas tengkuk Hamzah. Maaf cakap, tembus sampai ke tulang belakang. Telinga Hamzah itu digunting, hidungnya digunting, ditusuk pakai benang, dijadikan buah rantai, liontin. Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Nabi waktu menengok jenazah Hamzah itu, diam. Orang kalau sudah terlalu sedih jadi dua kemungkinan. Orang diam itu sedih atau mengantuk. Saking kan sedihnya dia menengok pakciknya meninggal. Adik saudara kandung ayahnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Perempuan yang mengupah Wahsy tadi namanya Hindun. Ada di antara ibu-ibu yang namanya Hindun, baik apa tak baik? Ini belum masuk Islam lagi. Tak baik, jahat. Dirobeknya jantung Hamzah itu, koyak pakai pisau, dikunyahnya jantung Hamzah. Jantung manusia ini sebesar ini. Jantung saya sebesar ini. Kalau ada anak kecil itu jantung dia sebesar ini. Jantung. Ya, dikunyah sama Hindun. Tak puas dia, telinga itu digunting, hidung dipotong, jantung itu dikunyah. Saking dendam kesumatnya Arab. Itu maka disebut dengan Arab jahiliyah. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Hari berganti, tahun berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Tahun ke-8 Nabi membawa pasukan ke kota Makkah sebanyak 10.000 pasukan. Di pasukan kita yang akan datang ke An-Nur nanti lebih 10.000 insya Allah. Malam nih sholat maghrib berjamaah di An-Nur, habis itu sholat isya, habis itu tablik akbar, penggalangan dana. Ibu-ibu pergi ke An-Nur, insya Allah terkejar sampai isya. Tahun ke-8 dibawa Nabi 10.000 pasukan sampai di kota Makkah.
Apakah ada Nabi membalas menggunting telinga orang Makkah? Tak ada satu pun telinga orang Makkah digunting, tak ada hidung dipotong, tak ada jantung dikunyah, tak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu pendendam, menyebarkan Islam dengan pedang, bisa ibu membela? Bisa. Pakciknya Wahsy yang membunuh Hamzah ini lari tunggang langgang ke Taif. Taif itu 100 kilo dari kota Makkah. Lari ke Taif. Kalau ada di kota Makkah wartel, ada bukan warung telepon, wartel untuk sayur. Ada kentang, itu tumbuhnya dari Taif. Karena Taif itu macam daerah bukit tinggi, macam padang panjang, macam beras tagi kalau di Medan. Lari dia ke Taif, takut digunting Nabi telinganya. Nabi sampai ke Makkah, berjumpa sama Hindun. Seandainya ibu punya pakcik. Pakcik ibu namanya Hamzah. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, dijadikan buah rantai, jantungnya dikoyak. Ibu berjumpa dengan orang yang mengunyah jantungnya itu. Apa yang ibu lakukan? Hah? Ibu balas atau ibu maafkan? Nabi memaafkan Hindun. Hindun dimaafkan Nabi. Luar biasa Nabi. Hindun sudah bersumpah, aku tak akan masuk Islam. Tiba-tiba Hindun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Masuk Islam. Datanglah ibu-ibu yang ramai. Grup-grup WhatsApp datang. Hindun, dulu kau bilang kau bersumpah tak akan masuk Islam. Sekarang kenapa kau masuk Islam? Apa jawab Hindun? Aku tak masuk Islam. Terus Islam tu masuk ke hatiku. Islam tu masuk ke hatiku. Hindun ini punya suami. Namanya Abu Sufyan. Hindun ini punya suami namanya Abu Sufyan, punya anak laki-laki namanya Muawiyah. Inilah yang meriwayatkan hadis hari ini. Jadi kalau ada perempuan pembunuh dendam kesumat, boleh jadi setelah masuk Islam dia berubah. Inilah yang meriwayatkan hadis. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan penjahat, dibawakannya untuk menyerang Nabi 1.500 orang untuk memerangi Nabi. Setelah pasukan Nabi kocar-kacir, tunggang langgang, lintang pukang waktu perang Uhud, dibawanya kuda berwarna hitam menginjak jenazah umat Islam. Mana Muhammad? Mencari Muhammad. Nabi bersembunyi di balik bukit Uhud. Waktu Nabi membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tak diganggu. Saya waktu membaca kisah ini lama, berkecamuk pikiran saya. Tak bisa saya menerima perbuatan Nabi. Andai akulah membawa 10.000 pasukan. Seandainya ibu lah membawa 10.000 pasukan, ibu apakanlah Muawiyah, ibu apakanlah Abu Sufyan itu. Nabi bisa memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan orang lain. Lahirlah anak namanya Muawiyah. Nama ayahnya Abu Sufyan. Nama emaknya Hindun. Jadi kalau ada ibu-ibu nama perempuan Hindun, tidak usah dirubah, tetap aja Hindun. Kalau ditanya orang, Hindun kan tukang kunyah jantung, itu yang dulu. Hindun yang sekarang sudah baik. Dia tidak mengunyah jantung, dia mengunyah lemper dan bakwan. An Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Allah meridhai dia. Qala
Qala, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, La tulhifu fil mas'alah. Jangan meminta-minta ngotot. Apa bahasa lainnya? Maksa. Kalau minta tolong, tidak tolong. Pak, minta tolong ya. Mohon maaf, saya belum bisa bantu. Alah, sekali ini aja Pak. Bisa, alhamdulillah. Tak bisa, cari tempat orang lain. La tulhifu fil masalah. Kalau minta tolong, jangan ngotot. Jangan maksa. Fa wallahi, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Kalau ada di antara kalian yang minta tolong kepada saya, kata Nabi, syai'an, sesuatu walaupun kecil, fatukhriju lahu mas'alatahu minni, fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an. Demi Allah, seandainya ada di antara kamu yang minta sesuatu kepadaku, lalu kemudian aku beri, wa ana lahu karihun, walaupun aku tak suka, fayubaraku lahu fima a'taitu, walaupun aku tak suka kalian minta-minta. Nabi tak suka umat itu minta-minta. Wa ana karihun, walaupun aku tak suka, fayubaraku lahu fima a'taitu, tapi pemberianku itu tetap berkah. Pemberian Nabi itu tetap barokah. Kita tak bisa minta sama Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Tapi kita bisa diberi Nabi dengan cara bersolawat. 30 pemberian Nabi untuk orang yang bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, 10 kebaikan. Khuttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. 10 kebaikan, 10 dosa hapus, 10 derajat naikkan. Orang yang paling tinggi derajatnya nanti adalah orang yang paling banyak bersedekah. Kalau punya duit bersedekah, tak punya duit bersolawat. Jangan yang punya duit pun mau bersolawat juga. Yang paling hebat orang punya duit, udahlah bersedekah, bersolawat. Yang tak punya duit, udahlah tak bersedekah. Ada seorang ulama namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, mimpi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berselawat tapi hatinya lalai, tak ingat? Kata Nabi, tetap dapat 30. Bagaimana kalau hatinya ingat? Kalau hatinya ingat, hanya Allah yang tahu balasannya. Jadi kalau ada di antara ibu berselawat, saya berselawat tapi hati saya entah kemana-mana, tak apa-apa, terus saja selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada kita bercakap tak tentu arah. Beli kangkung 2 ikat, ngomong 2 jam. Habis berselawat. Yang lalu-lalu tak bisa kita ulang lagi. Mudah-mudahan besok pagi masih hidup. Amin. Besok pagi belanja ke warung, tanya orang, gimana kabar anak Syanu, bini Syanu, laki Syanu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau dilawani terus, habislah waktu kita. Waktu 12 jam siang, 12 jam malam. Berarti berapa jam? 24 jam. 24 jam itu dibagi 3. Tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Jadi kalau ada di antara kita umurnya 63 tahun, tidur sepertiga. Berarti tidur berapa tahun? 21 tahun tidur. Kerja 8 jam. Habis itu 8 jam lagi tak tahu entah kemana. Maka banyak-banyak diisi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Almarhumah emak saya amalannya sholawat. Tahu nanti merantau, mencuci sendiri,
Nanti pakaian kau tuh kau basuh, kau bilas pakai air suci. Waktu kau mau membilasnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kau tak ada kakak perempuan, tak ada adik perempuan. Kalau aku mati nanti, atau kau merantau, kau masak sendiri. Nanti ikan, ayam kau cuci sampai darahnya hilang bersih. Waktu siraman terakhir kau berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kau demam, kau sakit, kau ambil air putih, kau bacakan selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak tahu dalil, orang dia bukan ustazah. Tak tahu dia dalil-dalil. Yang penting tahu dia berselawat. Ibu-ibu banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya, seandainya 1/4 hariku kuisi dengan selawat, kata Nabi, bagus. Seandainya setengah hariku isinya selawat semua, bagus. Seandainya 1 hari itu isinya selawat semua, azhaballahu hammaka, dihilangkan Allah kesusahan hati, ditenangkan Allah, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi amalan yang paling utama adalah banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naik motor dari sini ke pasar pagi Arengka. Apa kerja selama di motor itu? Selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pas berhenti lampu merah, apa kabarmu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi. Banyak-banyaklah kamu berselawat. Kami itu kalau pergi jalan, saya ajari selawat. Selawat macam-macam, selawat yang pakai nyanyi-nyanyi itu. Allahumma sholli. Dia ikut ujungnya aja. Jadi, supaya telinganya terbiasa. Selawat bersuara. Ada orang tak suka bersuara, dalam hati aja, ya tak apa-apa. Ada orang pakai lagu. Sallallahu, bagus. Mau pakai lagu, mau tak pakai lagu, mau bersuara, mau tak bersuara. Baik, mana yang ibu rasa nyaman, ikutlah. Ada pula ibu-ibu punya grup solawat. Grup solawat, pakai gendang, bagus. Cuman kadang solawatnya biasa aja, gendangnya pula luar biasa. Dulu orang kita berhatam haji berselawat, mau nikah anak berselawat, akikah berselawat, acara malam berinai berselawat, acara mau akad berselawat. Selawat. Barzanji itu selawat itu. Attirillahumma qabrahu syarif. Al-Barzanji. Ibu-ibu masih ada baca Barzanji lagi? Sudah hilang tradisi membaca Maulid Al-Barzanji. Hidupkan balik. Buat grup Barzanji. Barzanji itu syair-syair salawat. Rawahu Muslimun. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Wan Nasa'i. Ada dalam kitab Sunan Nasa'i. Wa fi riwayatin li Muslim. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim, bunyinya lain. Bunyinya begini. Innama ana khazin. Bendahara. Yang megang duit itu siapa? Bendahara. Yayasan ada bendahara. Faman a'taituhu an tibi nafsin fayubaraku lahu fi. Siapa yang aku beri karena hatiku senang. Kita ini kadang ngasih orang itu kan dua.
Pertama karena hati kita senang, kedua karena terpaksa. Siapa yang kukasih karena hatiku senang, maka dia dapat berkah. Wa man a'taituhu an mas'alatin, siapa yang kukasih karena minta-minta. Wa syarahin kana kallazi ya'kulu wa la yashba', maka dia sama seperti orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang. Maka kalau bisa kita dapat sesuatu itu dari orang karena hatinya tersentuh. Kalau udah tersentuh hatinya semua dia ibu kasih kan. Karena udah tersentuh hati ibu, semua ibu kasih. Dari mulai STNK, BPKB, surat tanah, semua ibu kasih ke dia. Tapi kalau pas ibu mengamuk, ibu minta balik kan? Nah, iya kata ibu. Kalau bisa kita mengasihi itu amtibi nafsi, karena kelembutan hati. Jadi kalau ada orang yang minta, dikasih Nabi juga, karena Nabi tak mungkin tidak memberi. Dia pasti mengasihi, tapi ya'kulu wa la yashba'. Dia macam orang yang makan, tapi tak kenyang-kenyang. Jadi kalau begitu orang makan yang tak kenyang itu tidak ada berkahnya. Kita ini mau hidup ini ada Kita tak hidup lagi zaman Nabi, tak bisa meminta ke Nabi. Tapi insya Allah syafaat Nabi kita dapat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 250. Ini pengajian ini udah berapa tahun udah? Masuk tahun ketiga. Baru 250 hadis, belum sampai setengah lagi. Berarti 6 tahun nanti baru hatam. Tamat anak-anak ini kuliah semester 1. Insya Allah umur ibu panjang. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah. Dipanggil dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, Kana Rasulullah SAW yu'tinil ata'a. Nabi memberikan sesuatu kepada saya. Nabi memberikan sesuatu kepada saya. Nih. Fa'akulu u'tihi man huwa ilaihi afqaru minni. Abdullah bin Umar, ya, ini ku kasih kamu. Apa kata dia? A'tihi ila man huwa afqah, daripada aku. Tak mau dia nerima. Ini dalil kita boleh menolak pemberian, tapi dengan alasan ada orang yang lebih perlu. Kira-kira ibu kalau ada dikasih orang uang, ibu ambil atau ibu bilang, carilah orang yang lebih perlu dari saya. U'tihi man huwa ilaihi afqar minni. Saya katakan u'tihi man huwa ila afqaru minni. Saya ambil, u'tihi, tapi nanti saya berikan kepada orang yang lebih fakir dari saya. Qala, kata Nabi, khulhu, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Kalau datang sesuatu kepadamu, kamu tidak meminta, fakhuzhu, ambillah. Fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu. Ambil, kalau mau kasih ke orang silakan kasih, kalau mau dimakan boleh. Karena yang ada itu tolak bala, tolak rezeki. Jadi kalau ada yang mau ngasih, ini sekarang banyak yang mau ngasih ini, apalagi tidak. Money politik, yang gambar orangnya udah banyak tersangkut di pokok kayu. Tadi baru nampak saya itu. Habis acara pemilu nanti kita tinggal mencabut pakunya lagi. Karena kertasnya udah diambil orang. Untung tempat kita tak ada sungai.
Di tempat beberapa yang ada sungai, diambil orang tu baleho caleg tu, ditempelkannya penutup WC. Dia tulis pula situ, coblos nomor gitu. Ini dalil bahwa kalau kita cukup, tak usah kita ambil. Kalau mau kita kasih orang lain, boleh. Kalau mau kita makan, boleh. Wa in syi'ta, kalau kau mau tasaddaqa bihi, sedekahkan. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Adapun sesuatu yang bukan diberi karena meminta-minta, fala tutbi'hu nafsak, jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini tak ada kenyangnya. Pesan almarhumah mak saya, jangan minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Banyak ucapan dia yang saya baru sadar setelah baca hadisnya. Dia tak ustazah, dia tak hafal hadis. Dapatnya, oh ternyata ada hadisnya. Dipesankannya dari saya kecil, kau jangan minta sama orang, hilang harga diri kita. Dijengkali orang kau nanti. Dijengkali itu maksudnya gini kan. Alah Ustaz Somad. Jangan minta. Tadi saya tanya Ustaz Al-Nob. Saya dengan Ustaz Al-Nob kan membuat yayasan di Palas, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sejak berdiri tahun 2000 sampai sekarang tak pernah kami datang ke bupati, gubernur, wali kota, kades, kadus, lurah minta proposal. Kami iklankan di internet yang ngasih-ngasih, yang tidak-tidak. Rekening khusus yang sana, yang Palas. Saya tanya, Ustaz Al-Nob, sejak tahun kita buka tahun 2020 berapa yang masuk? 50 miliar. Kok diberikan itu ke cincau? Satu jalan Kamboja ini bisa berenang. Berenang sambil minum. Bayangkanlah itu. Tak pernah. Karena kalau sampai saya membawa proposal ke rumah gubernur, meminta, kenapa Ustaz tak mau? Karena kalau sampai aku membawa, minta, tadi kabek oleh dan kau. Agangnya. Nanti bila dia perlu, tariknya. Kapan dia perlu? Pas musim kampanye. Ustaz, makan ke rumah sebentar gitu. Maka jangan kasih mulut kita tertelan pancing. Itu Ustaz iklankan di internet. Iklan internet pemberitahuan. Dan bukan pula untuk saya pribadi. Mau kasih, tak mau. Banyak hamba Allah yang lain. Jangan menggadaikan harga diri kepada manusia. Karena diri kita ini tidak ada harganya. Harga yang paling tinggi adalah harga diri. Maka jangan dibanderol. Karena harga diri tak ada batasnya. Jangan jual diri. Karena diri kita sudah kita jual kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa kita jual? Dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah sudah membeli dari orang mukmin. Anfusahum, dirinya, wa amwalahum, hartanya, bi anna lahumul jannah. Kita sudah barter sama Allah. Kasih dirimu, kasih hartamu, ku kasih kau surga. Itu maka orang Palestina itu tak takut mati. Karena dirinya sudah dia berikan kepada kan punya kita. Ya Allah semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa ibu tak nangis waktu suami ibu meninggal? Bukan punya saya Pak Ustaz. Dia punya Allah. Sudah lama saya minta sama Allah supaya diambilnya. Ada istri begitu? Enggak ada. Di mulutnya mungkin, tapi di hatinya. Karena macam mana pun itu kan ayah dari anak-anak. Betul Bu?
Betul kata ibu-ibu. Fala tutbi'hu nafsak, jangan kau peturutkan hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak kenyang. Ada orang mengasih pisang ke monyet, dikumpulkan monyet-monyet di kebun binatang, dikasih letakkan pisang satu kotak. Ternyata setiap monyet mengambil satu pisang, paling banyak 2 pisang, satu tangan satu kiri. Itu kalau monyet. Kalau manusia, sama-sama kardusnya, satu kebun itu diambilnya. Habis semua. Ini sifat manusia. Dirinya udah selamat, anaknya mau diselamatkan. Anaknya selamat, bininya diselamatkan. Bininya udah selamat, cucunya mau diselamatkan. Begitulah sifat manusia ini. Nama penyakitnya takut. Takut miskin, takut susah, takut tak makan. Saya tadi mau jawab tamak. Ibu udah bilang tamak, saya bilang takut. Tamak. Itu maka kita disuruh puasa. Puasa itu menghilangkan sifat tamak, mengenal hakikat hawa nafsu. Waktu siang itu kan tamak orang. Semua air sungai Kampar itu mau diminumnya. Begitu. Belanja ke pasar pagi, belanja ke depan Undri, semua dibeli. Cendol, cincau, es doger, es bandung, es habis semua. Begitu azan berkumandang, masuk 2 teguk, hilang. Besok buat lagi. Itu sifat manusia. Hadis 251. Belum habis hadisnya. Qala Salim bin Abdullah. Periwayat hadis namanya Salim bin Abdullah. Falidzalika kana Ibnu Umar la yas'alu ahadun syai'an. Abdullah bin syai'an, sikit pun tak mau minta. Wala yaruddu syai'an, dan tidak pernah menolak, karena kata Nabi jangan Ustaz kalau dikasih orang, saya terima. Tapi yang ngasih ini bank konvensional. Saya kan kalau ceramah di bank konvensional itu kan duitnya riba. Dikasihnya kue kotak, saya ambil. Malah saya tolak. Saya ambil kue kotak. Tapi pas sampai lampu merah, saya bagi. Kasih fakir miskin. Kasihnya duit, saya terima. Tapi saya buat kotak khusus. Duit haram. Saya bagi-bagikan. Sama aja, itu kan Ustaz bagi ke orang lain. Boleh dibagi untuk masalih ammah, kepentingan umum. Oh, berarti Ustaz kasih kami kue ini duit haram lah nih Pak Ustaz. Ini sudah ada jatah khususnya setiap hari Jumat. Dari mana diambil? Dari duit YouTube. Duit YouTube itu halal. Duit YouTube Abdul Somad itu tidak masuk ke kantong Somad seperak haram. Semuanya dibagikan untuk beli beras santri, gaji guru, untuk hari Jumat habis. Akhirnya datang orang pajak. Ustaz banyak duit, kami mau minta. Tak ada, aku bilang. Kalian tengoklah kemana transfer duit. Seperak haram tak ada, aku kenal pot mobilnya. Tuk, 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 tuk. Mana ada. Duit YouTube dari sejak awal channel YouTube tak ada diambil. Habis semuanya dibagikan. Barokah, berlimpah-limpah barokah. Tak mati. Tak mati. Saya kurus ini bukan karena duit YouTube itu diambil. Memang udah takdir kurus gitu. Jangan meminta, jangan menolak.
Jangan menuntut, jangan menolak. Kalau dikasih, terima. Hadis yang ke-251. Udah 5:30. Cepat betul kalau jam baru ini. Dikasih Ustadz Lukman dari Pontianak. Ustaz, saya kasih Ustaz. Kalau kita dikasih orang, pakai. Supaya waktu ditengoknya rekaman, dipakai Ustaz Somad. Kalau tak kita pakai, disangka orang udah kita jual. Baju ini dikasih mereknya Kori. Nanti Ustaz pakai ya malam untuk di An-Nur orang Jakarta. Ini pakai. Mereknya Casio. Kasih orang. Topi ini dikasih orang, dicetakkannya UAS Ustaz Abdul Somad dari Sabah, Malaysia. Cetakkannya 100 biji, kasih. Tamu datang, kasih. Kenapa Ustaz terima? Hadisnya jelas, tak boleh tolak. Ada yang kita bagikan balik, ada yang kita pakai. Ada kertas-kertas. Saya jawab pertanyaan 15 menit. Habis itu saya pulang, siap-siap, sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya langsung ke Masjid An-Nur. Nanti kita jumpa di An-Nur insyaAllah. Kalau ada petugas tuh yang nggak ngasih masuk, bilang jamaah Ustaz Somad dari Jalan Kamboja. Kami minta ruang VVIP. Kami ini jamaah tetap Ustaz Somad Jalan Kamboja. Kalau kita sholat sunat wudu, ini yang mengamalkan yang saya sampaikan. Bangun malam, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sujud dulu. Habis sujud baru hajat. Habis sholat hajat, baru sholat sunat witir. Kalau dilaksanakan dalam satu waktu. Apakah setiap mulai rakaat pertamanya baca doa iftitah? Doa iftitah hukumnya sunnah. Dilaksanakan baik, tak dilaksanakan tetap sah. Kalau Ustaz sendiri, saya baca iftitah. Iftitah itu dibagi 4 napas. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ibu doakan masjid siap. Kalau masjid siap nanti kita ngajinya sore Jumat pindah ke masjid. Mungkin ke masjid nanti lebih sejuk, lebih teduh. Tahan-tahankanlah 3 tahun mengaji di sini. Tahun pertama paling berat karena tak ada deknya. Sekarang sudah ada, hilang pula kipasnya saja. Siap nanti masjid itu, setiap ibu lewat nampak kubahnya, bacakan ya Allah, cepatlah selesai masjid ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah kalau dibaca semua yang tertutup terbuka. Rezeki tertutup dibukakan Allah. Yang sulit-sulit dibukakan Allah. Makanya sebelum berdoa baca Al-Fatihah. Kalau saya berdoa sebelum berdoa, setelah berdoa, buka tutup baca Al-Fatihah. Apakah tiap rakaat baca iftitah? Ya. Kalau tak baca, sah. Bolehkah setiap salamnya baca tahiyat awal saja Pak Ustaz? At-tahiyat
tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Itu kalau ibarat makanan nasi sama kecap itu. Cukup. Tapi kalau saya walaupun salat sunat sampai habis, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau cerita cukup, asal habis salawat cukup. Tapi kalau mau sempurna, kita ini sesuatu. Itu lagi ibu. Iya. Kenapa begitu? Aku enggak mau sempurna, asal cukup makan aja ya. Zikir dan doanya bolehkah di akhir sholat saja Pak Ustaz? Enggak, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk sujud, tasahud, salam. Tegak lagi. Sampai habis semua baru zikir. Boleh. Saya Pak Ustaz tak kuat. Habis tasahud, saya zikir dulu. Saya cicil, selawatnya 10. Istighfar. Bebas. Mau ditutup di ujung atau di sela-sela. Bagaimana pendapat Ustadz jika istri ingin bercadar tapi suami tak mengizinkan? Ada yang wajib, tak ada ikhtilaf. Ada yang sesuatu hukumnya ikhtilaf antara wajib dan sunnat. Berjilbab, menutup rambut, tidak ada ikhtilaf. Semua mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali mengatakan berhijab itu wajib. Dalam hal perkara yang wajib, maka ibu wajib. Walaupun suami melarang. Aku tak setuju kau berjilbab. Ibu ikut suami atau ikut Allah? Ikut Allah. Ibu wajib berjilbab. Tahu jadi suamiku cuman sementara malaikat maut datang Fir'aun. Tapi aku bertuhan kepada Allah di dunia, di alam kubur sampai ke surga. Mestinya kau yang menyuruh aku berjilbab. Tapi dalam masalah yang ikhtilaf antara wajib dan sunat tak bisa begitu. Contoh yang ikhtilaf adalah bercadar. Menurut satu mazhab wajib. Menurut satu mazhab sunat. Kebetulan ibu mengikut pengajian yang mengatakan cadar wajib. Tapi suami ibu yang mengikuti pengajian bercadar sunat. Kata dia, oh sunat, maka ibu wajib ikut suami. Karena hukumnya ikhtilaf. Bolehkah kita sedang sholat berkata selain bacaan sholat seperti menguap, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika sedang sholat? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam ahli hadis, gelarnya Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab hadis 7.275 hadis. Syarahnya semua. Kata dia, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'thur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'thur. Boleh membaca doa
yang tak ada dalam Quran dan hadis dalam sholat. Saya ulang sekali lagi, boleh membaca doa yang tak ada dalam Quran dan hadis dalam sholat. Sekarang saya tanya, Astaghfirullahalazim itu ada tak dalam Quran dan hadis? Ada tak? Ada apa tak ada? Sedang yang tak ada aja boleh, apalagi yang selama pakai bahasa Arab. Misalnya orang membaca doa sebelum salam, Allahumma la tuzawwij zawji marratan ukhra. Ya Allah, jangan sampai lakiku berbini sekali lagi. Ada tak doa itu dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis? Kalau dibacanya dalam sholat, batal apa tidak sholat? Tak batal. Selama pakai bahasa Arab. Tapi kalau pakai bahasa, ya Allah jangan sampai laki dan babini sekali lagi, batal. Jelas? Jadi semua yang diucapkannya itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, maka sholat tidak batal. Bolehkah seorang istri ikut memandikan jenazah suaminya? Perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Yang paling bagus memandikan adalah anak ibu perempuan. Nanti kalau masjid dah siap, kita akan adakan pelatihan jenazah. Banyak kalau sudah diadakan pelatihan jenazah yang ikut orang tua. Padahal mestinya yang ikut itu anak, karena orang tua nih yang mau dimandikan nanti. Apa pula orang tua ikut mandikan jenazah? Saya ikut Pak Ustadz, dia mengajar anak saya, bagus. Anak ibu yang perempuan lah yang akan memandikan ibu nanti insyaAllah, amin. Cari ustadz yang biasa memandikan jenazah, jangan sampai dimandikan orang lain. Ya kalau ibu baik, kalau sombong, diambil orang itu semprot dorsmir. Konan pajak, konan sombong bana gitu. Itu kon. Siramkannya mama lemon. Bebuih muncung ibu itu. Ya tidak kalian yang sombong. Ibu-ibu ini baik-baik semua. Dari awal menikah suami saya biayai adik-adiknya sekolah. Kebetulan orang tuanya tinggal ayahnya dan mamanya dan meninggal. Suami saya anak pertama, tapi ada 2 adiknya yang telah bekerja. Hanya suami saya yang menanggung biaya sekolah adiknya sampai sekarang, Ustaz. Ayahnya juga tinggal di rumah bersama kami, adiknya yang 2 masih sekolah. Dosakah saya jika saya kesal dengan beban keluarga suami saya? Berapa standar belanja orang tak sama belanja antara di Pekanbaru dengan di Papua, karena harga berbeda. Kira-kira berapalah standar makan belanja yang tak terlampau tinggi dan pula tak terlampau rendah untuk standar orang Pekanbaru dan sekitarnya. Misalnya 5 juta misalnya. Misalkan 5 juta, hanya sebagai contoh misal. Maka kalau suami ibu sudah mengasihi ibu 5, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Asal sudah dikasihnya yang 5, maka itu hak ibu. Jadi menikah itu bukan berarti kalau udah menikah slip gaji abang semuanya ke aku. Inilah 2.000 bang untuk parkir. Bukan begitu. Jadi seorang perempuan tidak hanya berpikir dia sebagai istri, tapi juga dia berpikir sebagai seorang ibu.
Karena ibu sekarang dua. Ibu sebagai seorang istri bagi suami ibu. Tapi ibu juga sebagai seorang ibu bagi anak laki-laki ibu. Anak laki-laki ibu nanti akan punya istri. Asal seorang laki-laki itu sudah memberi 5, makan, pakai, pendidikan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, lebih daripada itu milik laki-laki apa milik perempuan? Berat ibu mau jawab kan? Tapi sebagai seorang suami, maka dia tidak semena-mena. Dia bilang, aku ini anak pertama, ayahku begini. Ini masalah komunikasi saja. Ibu nih jengkel nih, bukan karena duit itu dipakai. Kalau duit itu dipakai udah lama dia menuntut bapaknya. Tapi mungkin ada perlakuan yang tidak pas dari bapaknya atau adik-adiknya. Jadi kalau komunikasinya baik, takkan mengamuk dia. Kalau dia dari awal mengamuk, pasti sudah digugatnya bapak ini ke MK. Sudah diputuskan Anwar Usman ini selesai. Apakah palasik itu benar-benar ada Pak Ustaz? Bagaimana hukum memakai bawang tunggal, gunting, dan semacamnya? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Tapi sebenarnya itu adalah jin. Ada namanya tuyul, ada namanya sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot. Ada namanya kalau tinggi begu ganjang. Ada namanya palasi. Ada khusus mengganggu anak kecil dengan ibu hamil. Ada mengambil duit saja. Itu semuanya adalah jin. Karena makhluk Allah itu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allazi wasiwasi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah saya bagi buku zikir itu. Dibaca pagi habis subuh sama habis maghrib. Udah dapat buku zikirnya? Belum dapat? Nah, nanti dibagi ustazah. Bagikan. Dibagi nanti, dibaca. Kalau sama santri saya membacakan habis sholat subuh. Supaya dijaga Allah kita, suami, anak-anak. Jangan diganggu jin. Palasi itu jin. Untuk mengganggu anak-anak. Ada mengganggu. Ada juga model jin itu mengganggu laki orang. Saya kira juga. Namanya jin pelakor. Pengganggu laki orang. Ini jin semuanya. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan alat-alat untuk mengusir jin? Tengok dulu dalilnya. Di antara dalil mengambil daun sidir. Daun sidir itu daun bidara. Nanti minta ambilkan sama santri di depan kamar ustazah ada. Sekarang lagi sedang lebat-lebatnya. Karena lama tak saya potong. Minta guntingkan sama orang ini. Biar digunting nanti dikasihnya ibu setangkai. Dia berduri-duri. Daun itu takut setan. Karena berduri-duri. Ditanam pakai pot. Diletakkan di kamar. Diletakkan di rumah. Daunnya diambil 7 helai. Diambil 7 helai. Ditumbuk pakai batu. Dimasukkan ke air. Dibacakan zikir-zikir itu, dimandikan, diminum. Kalau yang tak ada dalilnya, tak bisa kita pakai. Daun sidir ada. Adapun yang lain-lain, hanya keyakinan orang nenek moyang. Kata nenek moyang dia takut sama bawang. Apakah yang sekarang takut sama bawang? Belum tentu. Karena dia juga mengalami perubahan. Dunia jin itu lebih canggih. Jangan-jangan kita sediakan bawang, digorengnya pula. Rupanya jin itu punya usaha bawang goreng. Tapi kalau doa tak berubah. Karena sejak zaman iblis, datuk nenek moyang itu namanya iblis. Sampai sekarang tak berubah. Jin itu ada.
Kalau mau tahu banyak tentang jin, baca surat Juz 29. Namanya surat Al-Jin. Saya di kamar tuh, sejak Sami ini dalam kandungan, sampai sekarang setahun 8 bulan, MP3 Quran non-stop. Tak pernah berhenti. Tanya santri-santri ini, kalau lewat dia di kamar, dengar suara. Non-stop. Supaya jangan sampai diganggu anak kecil, gangguan kita. Doa. Kalau datang ulama, Habib, Ustadz, minta bacakan doa, minta hembuskan. Nanti bagi ustazah buku zikir, bagikan ibu-ibu ini satu-satu, dibaca habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Habis subuh, awal hari malam maghrib, dibaca habis maghrib jaga. Saya adalah second woman. Ini kedua. Apakah rezeki yang diberikan suami kepada saya itu tidak berkah? Karena saya sering mendengar orang-orang di luar sana berbicara kalau rezeki tidak berkah karena mencuri rezeki suami, mencuri rezeki istri pertama. Laki-laki itu boleh menikah berapa? 4. Berarti kalau bapak itu baru menikah 2, berarti masih ada 2 kursi lagi yang kosong. Bukan berarti ibu mengambil rezeki yang nomor 1. Ini logika berpikir mana ini? Ini logika setan ini. Jadi kadang kalau satu dunia ini bercakap, kita jadi ikut. Kau mengambil rezeki pertama, kau mengambil rezeki pertama. Berarti kita tak begitu logika berpikirnya. Berempat. Betuahlah ibu yang tak dibagi. Ibu bukan mengambil rezeki dia. Masih ada 2 lagi seat kosong. Tapi tidak semua dibenarkan, Pak. Datanglah sepupu saya menjumpai emak saya. Bu, kata dia. Dia manggil emak saya ini, Bu, ya. Aku hendak berbini 2. Kata emak saya, yang berbini 2 tu ompek gondangnya. Nang pertama alim ulama, nang kedua rajo-rajo, nang ketiga orang kayo, nang keempat orang gila. Langsung abang sepupu saya itu pergi, tak datang-datang. Sampai sekarang dia tak berbini lagi, cuma 1 bininya. Mak saya ini kalau bercakap to the point, tak, dia tidak enggak, to the point kalau bercakap. Jadi kalau saya menjawab bercakap itu mengikut gaya dia. Orang berbini 2 tu ompek gondang. Pertama alim ulama, kedua rajo-rajo, ketiga orang kayo, keempat orang gilo. Orang gilo orang. Kalau sudah terjadi, terima karena itu takdir Allah. Semua orang di dunia ini mengatakan bisa, tapi kalau tidak kata Allah, apakah mungkin bisa? Tak bisa. Saya kasih satu kisah nyata, true story. Ada seorang ustadz, kawan saya, tak boleh sebut nama. Diponis cuci darah. Orang cuci darah biasanya tak lama, sebulan, memda tema, saya bawaki. Kata dokter, suami ibu cuci darah mati karena buah pinggang tak bisa dipakai. Kalau dibawa ke Vietnam, operasinya biayanya 1 miliar, 2 miliar. Allah berikan pertolongan, ada jamaah yang datang memberikan buah pinggangnya. Gratis, tak bayar. Akhirnya dipasanglah buah pinggang. Buah pinggangnya menjadi 3. Kiri, kanan, atas, kiri. Dipanggil istrinya. Ibu, ya, ada yang mau saya kasih tahu, kata dokter. Suami ibu ini nanti kami operasi. Setelah dia dipasang ini, ibarat motor, berat sepeda motor, dia pistonnya 3.
Ton 3 macam Harley Davidson, kekencangannya itu luar biasa. Ibu mesti siap nanti kalau bapak ini habis. Apa kata ibu itu? Pak dokter, kalau sehat lakiku ini nanti, aku menikahkan dia. Kalau sehat lakiku ini nanti Pak dokter, aku menikahkan dia. Sekarang, menurut ilmu, dia ulama, dia ustadz, pimpinan pondok. Menurut kesehatan, buah pinggangnya 3. Menurut izin, istrinya sudah menyebut, aku yang akan menikahkan. Sampai sekarang bininya tetap satu. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Pas kutanya, kenapa Ustaz tak nikah lagi? Kan istri Ustaz udah bernazar dulu mau menikahkan. Pas kutanya, dek, adik dulu kan kalau abang sehat menikahkan. Iya, tapi sekarang nazarnya kurobah. Bunyinya, abang kunikahkan, kutambah dengan perempuan 50 ke atas. Kata suaminya, kalau gitu tak jadilah. Semua rukun syarat terpenuhi, kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Ini bukan kehendak manusia. Artinya kalau sudah terjadi, ibu terima. Tapi kalau belum, ya jadi security lah ibu. Jangan bosan bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, mana kunci motor, mana gaji, sebelum terjadi. Kalau udah terjadi, nasi sudah jadi, makan bubur ayam lah. Kalau kita ambil rumah KPR kan riba Pak Ustaz. Ini developer, ini ibu. Ibu mau beli rumah ini angsur. Developer kan tak mau dibayar cicil. Akhirnya macam mana? Datang orang ketiga, namanya leasing, bank konvensional. Akhirnya pinjam duit, bayar pakai duit. Disitulah letak haramnya. Jadi solusinya macam mana? Pakai Bank Syariah Indonesia BSI atau Bank Riau Kepri Syariah. Ustazah-ustazah, orang yayasan yang mau ngambil perumahan sekitar Kamboja, saya suruh berhubungan dengan BSI atau Bank Riau Kepri Syariah supaya lepas dari riba. Saya mau bertanya soal BPJS. Karena di pengajian 2 minggu yang lalu di sini Ustadz tersebut membolehkan karena suami sudah disahkan oleh MUI. Macam mana Pak Ustadz? Secara di pengajian lain katanya haram. Kata Syekh Ali Jum'ah, guru kami di Mesir, asuransi itu hukumnya terbagi 2. Yang pertama mengatakan hukumnya haram, karena di dalamnya ada gambling, judi. Bayar tiap bulan, tapi duit tak keluar. Pas sakit baru keluar. Kan macam main judi itu. Sampai mati tak sakit-sakit, tak keluar duitnya. Maka kata ulama yang ini haram, karena dia macam judi. Kata ulama yang ini, asuransi boleh, karena dia tolong-menolong. 100.000, berkumpul 10 orang, jadi 1 juta. Tup sakit, berapa dapat duit? 1 juta, padahal duit dia baru masuk 100.000. Itu karena ditolong. Maka kata yang ini judi, haram. Kata yang ini tolong-menolong, boleh. Pas Ustadz ini berceramah ke sini, ibu tanya, dia pakai pendapat yang Ustadz yang masjid lain tadi dia pakai pendapat yang Ustadz Somad ditanya, dua-dua disebutkan. Jadi silakan pilih mau pakai yang mana. Saya pakai yang haram lah Pak Ustadz. Pakai yang haram jangan pakai. Saya pakai yang halal. Pakai yang halal daftar ikut. Karena pendapat tentang ini adalah ikhtilaf. Kertas terakhir. Dah mau azan maghrib. Cuma kita mau ke An-Nur ini. Keadaan di Gaza sudah semakin parah. Tak ada yang mampu menghentikan Zionis kecuali hanya berharap pertolongan Allah. Tapi Ustaz, doa kami belum Allah kabulkan. Hati ini sudah tak tahan melihat derita saudara di Gaza.
sampai terpikir kenapa nggak disantet aja Zionis itu. Apakah berdosa kita punya pikiran seperti itu? Apakah dosa kita minta tolong dukun Pak Ustadz? Semua dukun-dukun santet itu memintanya ke setan. Setan itu induknya namanya iblis. Iblis itulah yang menciptakan Zionis. Jadi seluruh dukun di Indonesia ini, IDI berkumpul, Ikatan Dukun Indonesia, mau menyantet, nggak bisa. Karena yang pas dukun-dukun ini berkumpul, membawakan jinnya berkumpul semua minta sama iblis. Iblis, tolong kabulkan doa kami menyantet Israel. Benyamin Netanyahu buat dia mencret agak seminggu ini. Kata iblis, ini geng saya, kata dia. Mana bisa? Turun 11 ayat. Kenapa turun 11 ayat? Karena Nabi disihir, disantet orang Yahudi. Orang Yahudi itu kerjanya tukang santet. Nama orang yang menyantet Nabi itu namanya Labid bin Aqsam. Siapa namanya? Labid bin Aqsam. Dicuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, turun 11 ayat membuka simpul tali. Itulah maka 11 ayat itu kita baca setiap habis salat subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin nas, allazi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 ayat. Terbuka 11 simpul. Maka induk dari tukang sihir adalah Yahudi Zionis. Jelas? Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami, musuh agamamu ya Allah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan hati kami, bukakan hati umat kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita pulang cepat sampai salat maghrib, langsung berangkat ke An-Nur, jumpa di An-Nur insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi